Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil video pembelajaran kami yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Sebelum itu, perkenalkan saya Adelia Natasha Daulay sebagai moderator. Baik, langsung saja ke materi pertama, Sarasabila, saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarasabila. Saya akan menjelaskan tentang istilah ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata ide dan logos. Ide yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, cita-cita. Ide kata berasal dari kata bahasa Yunani, eidos, yang berarti bentuk, atau idein yang berarti melihat. Ide dapat diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap akan tercapai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar pandangan atau paham yang diatur kebenarannya. Sedangkan logos berarti ilmu. Secara kamus, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Sekian dari saya tentang istilah ideologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarnita Sari Tonga. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Sarasabila, yaitu mengenai pokok pikiran ideologi. Pokok-pokok pikiran yang perlu dikemukakan mengenai ideologi adalah sebagai berikut. 1. Pokok ideologi merupakan sistem berpikir yang berhubungannya dengan perilaku manusia. Kecuali itu, ideologi merupakan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan tersier dan politik yang ada, dan berusaha untuk mengubah atau mempertahankan tersier dan politik yang bersangkutan. 2. Bahwa ideologi di samping mengemukakan program, juga menyertakan strategi guna merealisasikannya. 3. Bahwa ideologi dapat dipandang sebagai pemikiran yang dapat mempersatukan manusia, kelompok, atau masyarakat yang selanjutnya diarahkan pada terwujudnya partisipasi efektif dalam kehidupan sosial politik. Bahwa pemikiran ideologi adalah pemikiran-pemikiran dalam berbagai lembaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rifda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Dika ingin melanjutkan presentasi dari Jarnita Sari Tonga yang berjudul Karakteristik dan Makna Ideologi bagi Negara. Dalam memahami ideologi dan ideologi politik yang tidak cukup hanya dengan melihat dari pemahamannya atau berangkat dari definisi yang telah dikemukakan para ahli. Makna ideologi dapat ditemukan dari perbatasan beberapa kata suatu ideologi, antara lain: 1. Ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi-situasi di mana cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak yang sebelumnya muncul dalam suatu masyarakat yang datang sebagai sesuatu yang sudah tidak bisa diterima lagi. Keadaan seperti ini biasanya akan mendorong muncul suatu ideologi. 2. Ideologi pemikiran pola pikir yang sistematis. Ideologi pada kenyataan merupakan ide atau gagasan yang dilemparkan atau ditawarkan ke tengah-tengah arena perpolitikan. Oleh karena itu, ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh masyarakat secara rasional. 3. Ideologi ruang lingkup jangkauan yang luas, namun akan dilihat dari dimensi horizontal. Ideologi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari penjelasan yang parsial sifatnya sampai gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan yang disampaikan. 4. Ideologi mencakup beberapa seratan pemikiran dan panutan. Dilihat dari dimensi vertikal, ideologi mencakup beberapa serata pemikiran dan panutan, mulai dari konsep yang kompleks dan canggih sampai dengan slogan atau simbol-simbol sederhana yang mengekspresikan gagasan-gagasan tentu sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya di sini akan melanjutkan presentasinya. B. Fungsi ideologi. Keyakinan tumbuhnya kepercayaan terhadap ideologi tertentu barangkali bukan satu-satunya cara melalui mana manusia bisa memformulasikan dan mengisi kehidupannya. Ideologi juga mempermainkan fungsinya dalam pembantuan hubungan antara manusia dan masyarakat. Setiap kehidupan masyarakat pasti mengharapkan setiap anggotanya dapat terlibat di dalamnya. Untuk itu, ideologi dapat membantu anggota masyarakat dalam upaya melibatkan diri dalam berbagai sektor kehidupan.
Di samping fungsinya yang sangat umum, ideologi juga memiliki fungsi khusus sifatnya, antara lain yang pertama, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Sebagai sistem panutan, ideologi pada kenyataan merupakan formulasi ide atau gagasan melalui mana manusia dapat menerima, memahami, dan sekaligus menginterpretasikan hakikat kehidupan ini. Yang kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan. Sebuah panduan ideologi mencanangkan seperangkat patokan tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku. Di samping mencapai tujuan itu, 3. Ideologi berfungsi sebagai lensa. Ideologi merupakan salah satu alat bagi seseorang atau bangsa untuk mengenal dan melihat dirinya sendiri dan mengharapkan orang lain untuk bisa melihat dan menginterpretasikan tindakannya yang didasarkan atas ideologinya. Keempat, ideologi berfungsi sebagai pengendali konflik dalam tingkat pribadi. Ideologi dapat membantu setiap individu dalam mengatasi konflik yang terjadi baik dalam dirinya maupun dalam hubungan dengan orang lain. Dalam kehidupan masyarakat, ideologi juga dapat berfungsi mencegah konflik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amzar Rafi akan melanjutkan hasil diskusi kami. C. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang dapat dilihat dalam sikap, perilaku, dan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Alfian, suatu ideologi yang baik harus mengandung 3 dimensi agar dapat relevan dengan relevansinya yang tinggi atau kuat terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan memeriksa perubahan zaman. Kehadiran ketiga dimensi yang saling berhubungan, saling mengisi, dan saling menilai itu menjadikan ideologi yang kenyal dan tahan dari masa. Dimensi-dimensi ini dapat disajikan secara rinci sebagai berikut. A. Dimensi realitas. Ideologi adalah nilai-nilai dasar yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya, terutama pada waktu ideologi itu lahir. Dengan demikian, masyarakat pendukung ideologi itu dapat merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar ini adalah milik mereka bersama. B. Dimensi idealitas. Ideologi ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, bangsa yang memiliki ideologi adalah bangsa yang telah melihat ke arah mana mereka akan membangun bangsa dan negaranya. C. Dimensi fleksibilitas. Ideologi harus memberikan ruang yang memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung di dalamnya. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat diterima dengan perkembangan zaman dan dinamika internal. Dinamika internal tersebut memberi peluang kepada penganutnya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa. Dengan demikian, ideologi tersebut tetap aktual, selalu berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Amzar. Baiklah, saya Adelia Natasha Daulay akan melanjutkan penjelasan tentang pandangan ahli mengenai makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, menurut Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno menyatakan bahwa Pancasila adalah asas bersama yang mampu untuk membuat kelompok masyarakat Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Yang kedua, dari Adnan Buyung Nasution pada tahun 1995 mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan dari fungsi asli Pancasila. Walaupun Pancasila mendapat julukan sebagai filsafat yang mendalam, namun Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi unik yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Yang ketiga, pendapat Notonegoro adalah Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek.
Hal ini menggambarkan Pancasila bersifat masif dan dapat diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Pada masa Orde Baru, Pancasila dapat memonopoli politik. Baiklah, yang terakhir, kesimpulan dari pembahasan tersebut, Pancasila adalah dasar negara dan pandangan sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia. Akan tetapi, Pancasila menjelaskan gambaran tentang wujud masyarakat yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai tertentu yang digali dari realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Ideologi yang membawakan kekhasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Kekhasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang membawa beban keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi yang membawakannya, nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Dari segi idealitas, mampu memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Dan dari dimensi fleksibilitas, nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara kontekstual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Sekian video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.